Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu segenap partisipan pengajian pekanan ya, UMKT rahimakumullah, segenap pimpinan dan semua saja, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pagi hari ini. Kita akan melanjutkan Bapak Ibu sekalian tentang kajian kita yang sudah kita lakukan 2 kali berturut-turut ya, tentang ya tugas khalifah di UMKT. Ini ayat-ayat tentang tugas-tugas kekhalifahan di mana UMKT sebagai salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah, di situ banyak sekali tugas-tugas yang bisa kita jadikan untuk mengimplementasikan tugas sebagai khalifah fil ardh. Baik tugas keilmuan maupun tugas kepemimpinan. Nah, tugas keilmuan sudah kita bahas, ya. Tugas kepemimpinan juga sudah kita mulai pendahuluannya di bulan lalu. Nah, kita akan lanjutkan untuk melanjutkan bagaimana kita melaksanakan tugas kepemimpinan di UMKT ini. Kita lanjutkan tugas dan wewenang khalifah di UMKT. Sedikit review yang sudah, ya. Tugas dan wewenang khalifah fil ardh, ya. Itu yang pertama menampakkan kehendak Allah dalam mencipta, membentuk, mengurai, merangkai, mengubah, mengganti berbagai potensi bumi dan mendayagunakan sesuai syarat. Ini adalah tugas keilmuan. UMKT ini, Bapak Ibu, ya, segenap dosen ini mengemban tugas keilmuan ini. Yang kedua adalah mewakili Allah dalam membangun, memakmurkan, mengatur, dan menjaga ketertiban dunia. Ini adalah tugas kepemimpinan. Yang kedua tugas itu sebenarnya menjadi ladang amal soleh buat kita sekalian. Baik tugas keilmuan maupun tugas kepemimpinan itu ladang amal soleh. Kalau kita jalani sesuai dengan ketentuan syarat. Tetapi dia juga menjadi amal salah kalau kita menjalaninya tidak sesuai ketentuan syarat. Keilmuan digunakan bukan untuk kemaslahatan, tetapi untuk kehancuran dunia, maka keilmuan ini menjadi amal salah. Tapi kalau keilmuan kita manfaatkan untuk kemaslahatan dunia, itu amal saleh. Demikian juga kepemimpinan. Kepemimpinan yang kita manfaatkan untuk kemaslahatan dunia, maka ini merupakan amal saleh. Ini. Nah, di UMKT banyak tugas ya untuk menjalani khalifah. Yang pertama sebagai dosen tendik dan semua karyawan yang ada itu mempunyai tugas-tugas kepemimpinan dan keilmuan. Jadi ayat kepemimpinan atau hadis tentang kepemimpinan sudah kita sampaikan di bulan lalu. Semuanya ra'in. Kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin. Mulai dari laki-laki itu pemimpin di keluarganya, ya.
para ibu-ibu adalah pemimpin rumah tangga suaminya. Yang menjadi pegawai, dia adalah pemimpin ya, terhadap amanat yang dibebankan kepadanya. Jadi pegawai pun dia adalah pemimpin terhadap amanat kepegawaian yang dilakukan. Ya. Jadi semuanya mempunyai tanggung jawab kepemimpinan. Apalagi yang punya jabatan-jabatan struktural. Apakah kaprodi, sekprodi, ya, kepala departemen keilmuan, ya, dekan, wakil dekan, tata usaha, rektor, wakil rektor, ya, kepala biro, ya, SDM, dan lain sebagainya. Semuanya mempunyai tugas-tugas kepemimpinan. Ini sudah kita pendahului, ya. Nah, hari ini kita membahas tentang dasar-dasar kepemimpinan. Ada ayat yang menarik, Quran Surah An-Nisa, ayat 58 dan 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu memberikan amanat kepada ahlinya. Ahli di sini adalah yang memiliki kompetensi untuk memegang amanat itu. Dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ya ayyuhalladzina amanu ati'allaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka hendaklah atau maka kembalikanlah ia kepada Allah. Maksudnya di sini adalah sesuai Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ini adalah ayat yang menjadi dasar-dasar kepemimpinan. Nah, di sini kita melihat bahwa ayat ini menunjukkan ya, dasar kepemimpinan antara lain adalah kompetensi. Ini sesuai dengan yang Allah firmankan, ya. Antu addul amanat
ila ahliha. Menyuruh kamu memberikan amanat kepada ahlinya. Ahli itu adalah orang yang kompeten. Jadi di dalam memilih pemimpin, maka aspek kompetensi ini menjadi salah satu dasar untuk memilih pemimpin. Karena pemimpin yang tidak kompeten itu akan membawa kehancuran. Ya, sebagaimana hadis Nabi yang ada di bawah itu, ya. Idza dzuyat al-amanah, ya, fantadiris sa'ah. Ya. Kalau diabaikan amanat, maka tunggu saat kehancuran. Ya, para sahabat bertanya, ini bagaimana diabaikan amanat itu? Maka Rasulullah memberikan penjelasan, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila suatu urusan itu diserahkan kepada yang tidak kompeten, bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Jadi, memilih pemimpin itu harus didasarkan atas kompetensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ada kalanya mendapatkan tugas untuk memilih pemimpin. Nah, tugas-tugas ini bisa kita laksanakan. Mungkin kita ikut musyawarah. Musyawarah cabang, musyawarah daerah, musyawarah wilayah, atau muktamar. Ya. Di situ kita memilih para pemimpin. Nah, di dalam kita memilih, ya, menggunakan hak pilih, maka pertimbangan penting kita terhadap siapa yang kita pilih itu harus berdasarkan siapa yang paling kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan itu. Sebab kalau yang kita pilih yang tidak kompeten, itu akan membawa kepada kehancuran. Maka kita memilih itu, kita mempertanggungjawabkan kepada Allah siapa yang kita pilih. Kalau kita memilih berdasarkan kepentingan, mungkin kita mendapatkan imbalan karena memilih itu. Pemilu, kita tahu ya, di pemilu itu kita tugas memilih pemimpin juga, memilih wakil rakyat, ya. Pemimpin mulai wali kota, bupati, gubernur, presiden, kita memilih. Kalau kita memilih itu berdasarkan karena kita mendapatkan imbalan, serangan fajar, ya, tidak berdasarkan kompetensi, maka fantadirisa'ah. Kita punya share, punya andil di dalam mewujudkan kehancuran. Ini ketika kita memilih pemimpin yang tidak didasarkan atas kompetensi, kita memilih karena dibayar, karena mendapatkan fasilitas, karena diservis, sehingga kita harus balas jasa, itu menjadi dasar kita memilih pemimpin, maka kita punya andil di dalam mewujudkan kehancuran. Sehingga hati-hati, ya, ketika kita mempunyai hak untuk memilih pada forum apapun, apakah dalam pemilu memilih pejabat negara, apakah di dalam pemilihan memilih pimpinan persyarikatan, maka pertanggungjawaban kita kepada Allah. Kalau yang kita pilih tidak kompeten,
dan kita tahu tidak kompeten, ada yang lebih kompeten, kita memilih yang tidak kompeten, berarti kita melawan ayat Allah ini. Kita menyerahkan kepada yang bukan ahlinya. Padahal Allah menyuruh untuk memilih yang punya kompetensi. Kok kita memilih yang tidak kompeten? Nah, di situ ya, urgensinya kompetensi. Ada kalanya kita punya jabatan, kita bisa memilih pemimpin-pemimpin yang berada di bawah kita. Misalnya rektor memilih kaprodi, ya, memilih dekan, meskipun itu mekanismenya ada sidang senat, ya. Nah, ini nanti anggota senat ini di dalam memilih, kalau tidak didasarkan atas kompetensi, maka berarti dia mempunyai andil di dalam menciptakan kehancuran. Maka ketika kita punya kewenangan untuk memilih pejabat-pejabat yang berada di lingkungan kita, ya, di bawahan kita, maka yang menjadi standar pertama adalah ahliha, kompetensinya, keahliannya. Allah tidak menyuruh antu adul amanat kepada yang bayar, kepada yang memberikan keuntungan finansial, kepada yang memberikan sesuatu. Tetapi antu adul amanat ila ahliha, kepada ahlinya, kepada yang memiliki kompetensi terbaik. Kalau banyak orang yang kompeten, berarti kita mesti memilih yang memiliki kompetensi terbaik untuk melakukan tugas kepemimpinan itu. Ini penting sekali. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Ya, kalau suatu urusan diserahkan kepada yang tidak kompeten, maka ini akan menuju kepada kehancuran. Yang kedua, di situ adalah prinsip keadilan. Ini ayat tadi, ya, antahkumu bil adli. Kamu harus memimpin dengan adil. Ini prinsip keadilan. Ini merupakan sebuah prinsip yang penting sekali di dalam kepemimpinan, bahwa memimpin itu harus adil. Ini keadilan ini yang melekat pada diri pemimpin itu akan mendatangkan perlindungan Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah saja. Ada sab'atun yuzilluhumullahu fi yaumin la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah saja. Nomor 1 itu adalah al-imamu adil. Ya, imam, pemimpin yang adil. Itu nomor 1 di antara 7 kelompok yang akan mendapatkan perlindungan Allah. Sehingga prinsip kepemimpinan itu harus adil. Saya kira keadilan ini bisa menjadi kajian khusus. Ini tidak cukup 1 sesi untuk membahas tentang keadilan ini. Ya. Tapi adil itu prinsipnya adalah wat osyai ala makani. Meletakkan sesuatu sesuai porsinya, sesuai tempatnya. Jadi pas. Itu adil. Ya. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah ketaatan kepada Allah, Rasul, ulil amri. Jadi
Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ini perintah ini. Taatlah kepada Allah, kepada Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Nah, siapa di antara kita yang ditunjuk sebagai ulil amri? Kita harus meletakkan ketaatan kepada ulil amri itu. Nah, dalam lingkup UMKT, ulil amri kita semua adalah rektor. Jadi rektor itu ulil amri bagi semua sivitas akademika UMKT. Itu ulil amri. Lebih kecil lagi, di prodi, kaprodi itu adalah ulil amrinya prodi. Di dekanat, dekan itu adalah ulil amrinya seluruh dekanat, ya, yang tercover di dalam kepemimpinan dekan. Itu adalah ulil amri minkum di antara kamu. Jadi ulil amri itu adalah pengemban urusan, pengemban amanat kepemimpinan yang kita berada di dalam lingkup kepemimpinan itu. Di dalam konteks UMKT, masing-masing kita mempunyai banyak ulil amri, tapi paling tinggi adalah rektor, ada dekan, ya, ada kaprodi, masing-masing ulil amri. Nanti satuan-satuan kerja itu ketuanya adalah ulil amri minkum di antara kamu. Jadi dalam urusan apa kita berkelompok, maka pemimpinnya itu adalah ulil amri pada urusan yang kita berada di situ. Allah memerintahkan di dalam model kepemimpinan ini, ya, itu ati, ya, taati, atio, ya, atio, taati. Sehingga ketaatan, ya, itu tertinggi adalah ketaatan kepada Allah, Rasul, ulil amri. Dan ini mengindikasikan bahwa kepemimpinan di dalam Islam itu berbasis ketaatan kepada Allah yang nomor satu, kemudian kepada Rasul, kepada ulil amri. Nah, ulil amri di dalam melakukan kepemimpinan itu harus mendasarkan pada ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Itu ulil amri yang harus kita taati. Nah, kalau ulil amri tidak taat kepada Allah dan Rasul, ya, maka la ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan di dalam bermaksiat kepada Allah. Kalau ada ulil amri, dia mengabaikan aturan-aturan Allah, maka kewajiban ketaatan terhadap ulil amri yang demikian itu menjadi gugur. Kita tidak wajib lagi. Jadi ulil amri yang harus kita taati adalah ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini prinsip yang ketiga di dalam kepemimpinan. Dan yang keempat adalah pertanggungjawaban. Ini sudah kita bahas, ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Apakah kita melaksanakan kepemimpinan sesuai amanat yang kita emban, atau mengabaikan sebagian amanat, atau justru mengabaikan semua amanat? Dengan misalnya diberikan amanat kepemimpinan, satu periode kepemimpinan sama sekali tidak aktif, tidak nongol, itu berarti kita mengabaikan semua amanat yang diberikan kepada kita. Karena Allah memberikan amanat, itu tidak langsung dengan SK Allah.
Allah memberikan amanat itu melalui orang-orang yang berada di sekitar kita yang punya wewenang untuk memilih. Nah, misalnya dalam sebuah kepemimpinan dipilih untuk memegang amanat, kemudian kita tidak menolak amanat itu, artinya kita menerima amanat kepemimpinan. Kemudian setelah diberikan SK kepemimpinan, kita tidak melaksanakan sama sekali sampai satu periode, misalnya satu periode kepemimpinan, berarti kita termasuk yang mengabaikan amanat sama sekali. Nah, itu nanti akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah. Kita mendapatkan banyak kasus ya ini ya, nah, banyak kasus diberikan SK kepemimpinan ya sama sekali tidak menjalankan. Padahal ini semuanya akan mas'ulun, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua jenis kepemimpinan yang diamanatkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah dasar-dasar penting ya, kepemimpinan ya, yang mestinya ini kita jadikan landasan di dalam memilih, di dalam menjalankan kepemimpinan yang kita lakukan. Ini masalah kepemimpinan ini masalah yang sebenarnya serius. Karena termasuk bagian dari tugas utama manusia diciptakan Allah di muka bumi ini. Mari kita coba melihat sedikit tentang kompetensi kepemimpinan. Nah, kompetensi kepemimpinan, ya, menurut saya, yang pertama harus memahami dan menjiwai visi dan misi organisasi. Itu nomor satu. Organisasi itu visinya apa, misinya apa. Ini harus dipahami. Prodi keperawatan, visinya apa, misinya apa. Prodi hukum, visinya apa, misinya apa. Semua prodi punya visi, punya misi. Secara di atasnya lagi fakultas punya visi, punya misi. UMKT punya visi, punya misi. Ini harus difahami betul, sehingga pemimpin itu memahami betul organisasi itu mau dibawa kemana dengan cara apa. Menuju ke mana, mau mewujudkan apa, dengan cara apa. Mewujudkan apa itu dirumuskan dalam visi, dengan cara apa itu dirumuskan dalam misi. Maka masing-masing itu harus memahami dan menjiwai visi, bukan hanya sebagai hafalan, tetapi dijiwai. Ya, dijiwai. Ini prodi saya itu apa yang mau dicapai 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Selama masa kepemimpinan saya, apa yang mesti dicapai. Dengan cara apa? Itu misi. Ini jadi paham betul tentang visi dan misi. Nah, kita bermuhammadiyah juga sama. Menjadi pemimpin Muhammadiyah itu harus menjiwai visi dan misinya. Visi Muhammadiyah adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka menjadi pemimpin Muhammadiyah, pertama-tama harus bisa mewujudkan dirinya menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, sehingga bisa berjuang untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, kalau kita tidak berjuang untuk menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya,
dengan cara apa kita bisa memperjuangkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya, ada rumusnya, ya. Orang yang tidak ngerti Islam, ya, atau tidak mengamalkan Islam, memperjuangkan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, itu ya rumusnya nggak ketemu. Ya. Jadi harus memahami visi. Ya. Misinya juga kita bermuhammadiyah, mesti memahami misi Muhammadiyah, menegakkan tauhid yang murni, ya. Memajukan menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Itu misinya. Sehingga kita memberikan contoh bagaimana menjalankan misi dalam kehidupan pribadi, dan kita memimpin umat untuk bisa menjalankan visi dan misi itu. Ini urgensinya kita memahami dan menjiwai. Tanpa itu sulit kita menjalankan kepemimpinan terarah, mewujudkan visi organisasi. Ini yang pertama. Jadi pemimpin itu mesti memahami dan menjiwai visi. Sehingga sebenarnya bagus juga kalau kita memilih pemimpin itu kita tahu visi dan misinya. Bagaimana mempresentasikan atau menyampaikan cara dia untuk bisa mewujudkan visi, mengemban misi organisasi, itu menjadi penting sebenarnya. Sehingga pemaparan implementasi atau aktualisasi visi misi itu menjadi hal yang penting untuk kita ketahui di dalam memilih pemimpin. Nomor satu. Yang kedua, pemimpin itu mesti mengenali kompetensi anak buah dan menugasi sesuai kompetensinya. Jadi kan setiap pemimpin kan itu mesti memilih staf, ya, kemudian menempatkan anak buahnya menjalankan tugas-tugas organisasi. Nah, tugas-tugas ini bisa dibagi sesuai kompetensinya. Sehingga kemampuan memilih anak buah untuk mengurusi tugas-tugas tertentu sesuai kompetensinya, ini menjadi salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh pemimpin. Jadi Bapak Ibu yang jadi Kaprodi mesti tahu betul kompetensinya semua staf, dosen, dan tendik yang ada di prodinya, sehingga ketika ada tugas-tugas yang perlu dibagi, itu pertimbangannya adalah berdasar kompetensinya. Jadi kita memberikan tugas sesuai dengan kompetensinya. Karena kalau Bapak Ibu yang punya wewenang memilih petugas, wewenang memilih tim, dasarnya tidak kompetensinya, maka tadi terkena fantadiris sa'ah, sedang berinvestasi untuk membangun kehancuran. Masya Allah. Sehingga mengenali kompetensi ini menjadi sesuatu yang penting. Jadi mesti punya peta ini ya. Ini anak buahnya, kompetensinya apa, ya, kompetensi akademiknya apa, kemudian kompetensi organisasinya, kemampuannya apa, ya. Mungkin pengalaman-pengalaman bisa menjadi referensi untuk melihat kompetensinya. Nah, itu menjadi sesuatu yang mesti dimiliki oleh pemimpin. Sehingga tidak akan terjadi nanti menugasi orang-orang yang sama sekali tidak punya kompetensi untuk hal-hal tugas penting organisasi. Pasti tidak sukses. Ya. Karena fantadiris sa'ah itu tunggu kehancuran, kehancuran itu ketidaksuksesan. Ya. Kita kan tidak ingin memimpin untuk menuju kehancuran.
Kita memimpin untuk membangun masa depan yang lebih baik, ya, masa depan yang cemerlang. Yang ketiga, ini kemampuan kepemimpinan, mampu memimpin anak buah dalam melaksanakan tugas dan meningkatkan kompetensi masing-masing, bersinergi dan berkolaborasi dalam menjalankan misi organisasi mewujudkan visinya. Jadi semua SDI yang ada di dalam kepemimpinannya itu mesti dipimpin supaya masing-masing menjalani tugas organisasi sesuai dengan kompetensi masing-masing, bersinergi, berkolaborasi di dalam menjalankan misi. Untuk apa? Untuk mewujudkan visi. Jadi pemimpin itu tugasnya adalah memimpin anak buah SDI yang ada untuk bersama-sama berkolaborasi, bersinergi, mewujudkan visi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Jadi masing-masing dengan kompetensinya itu melaksanakan tugas yang dibagi untuk apa? Untuk mewujudkan visi tadi. Nah, ini sebuah kemampuan yang yang perlu latihan, dan ini nanti jam terbang itu menjadi penting karena orang yang tidak punya pengalaman kepemimpinan ya tentu akan kesulitan untuk membagi ini. Dikiranya pemimpin itu adalah atasan yang tugasnya memerintah atau hanya memberikan perintah-perintah kepada anak buah, ya. Tugasnya hanya memerintah. Ya. Padahal pemimpin itu ya membimbing, menguatkan, menyemangati, ya, sehingga anak buah itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Ya. Kalau perlu, ya, kita menugasinya tidak harus dengan perintah. Nah, ini kemampuan kepemimpinan yang perlu diasah, ya, pelan-pelan. Nanti dengan jam terbang kalau kita mengasah kepemimpinan kita, maka kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Maka tidak ada pemimpin yang bisa memimpin sesuatu yang besar itu tiba-tiba tanpa pengalaman merangkak dari bawah, dari tingkat unit yang kecil, sukses, diberikan unit yang lebih gede lagi, sukses, diberikan unit yang lebih gede lagi, sukses, terus demikian. Orang yang tidak punya latar belakang kepemimpinan langsung diberikan tugas besar, pasti hancur. Ya. Karena kepemimpinan itu memerlukan sebuah pengalaman, ya, untuk apa? Untuk membangun kemampuan untuk memimpin. Sehingga memilih pemimpin itu melihat track record itu juga penting. Jadi orang yang track recordnya belum punya pengalaman sama sekali, tiba-tiba diberi amanat kepemimpinan yang tinggi, wah ini membahayakan, ya, membahayakan. Maka ketika Bapak Ibu punya wewenang untuk memilih pemimpin, nah, maka ini menjadi penting. Ya, kemampuan memimpin. Ya, itu tidak hanya dengan teori, tetapi perlu di-matchkan dengan pengalaman, sehingga lama-lama kepemimpinan itu menjadi kemampuan yang kita miliki atau yang dimiliki para pemimpin, karena memang dia mulai dari yang kecil, yang makin besar, dan seterusnya, sehingga bisa diberikan wewenang, ya, amanat untuk memimpin unit yang besar. Dan yang keempat adalah kemampuan menggunakan cara yang diizinkan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini di dalam melaksanakan semua tugas kekhalifahan, tugas dan wewenang kekhalifahan, kita harus memastikan bahwa kita
melakukan dengan cara-cara yang diizinkan Allah. Kita menghindari cara-cara yang tidak diizinkan oleh Allah. Nah, kemampuan ini memerlukan pemahaman yang cukup tentang ajaran Allah dan Rasul-Nya. Pemahaman yang cukup tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kompetensi pemimpin bagi organisasi Islam, UMKT ini termasuk organisasi Islam, ya, sehingga termasuk struktur kepemimpinan yang ada di UMKT itu Islam, ya, Muhammadiyah. Nah, itu mesti digunakan cara-cara yang diizinkan oleh syarak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi sebuah kemestian. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, nah kita di OMKT ini ya, mestinya ada kompetensi Al-Islam dan Kemuhammadian yang wajib dimiliki oleh semua yang terlibat di UMKT. Nah, pengajian pekanan ini termasuk salah satu cara untuk membangun kompetensi ya, untuk bisa menggunakan cara yang diizinkan oleh Allah. Meskipun masih belum terstruktur, tapi ke depan mudah-mudahan itu nanti terstruktur dan bisa dilakukan semacam uji kompetensi. Sehingga setiap setiap dosen, tendik, ya, itu kompetensinya teruji. Ya, barangkali ke depan ini bisa dipikirkan Pak Rektor, Pak WR, ya, kompetensi setiap dosen itu sehingga ada kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh setiap dosen dan tendik di dalam melakukan tugas-tugas khalifah fi UMKT. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya, tugas pewenang khalifah fil ard fi UMKT seri yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.